Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Azhar Maulana Akbar 006, Yoga Rahmat Febrianto 018, Ayuni Rahmadania 029, Dimas Dewa Saputra 043, dan Sulfakrota Ayun 044. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standpoint teori. Teori standpoint atau disebut juga sebagai teori sikap merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Teori standpoint pertama kali dipelopori oleh filsuf Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Ia mengemukakan bahwa teori ini membahas tentang hubungan antara tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena posisi mereka berbeda dalam keadaan sosial. Yang dimaksud dalam budak dan tuan di sini, di mana seseorang yang tinggal dalam lingkup yang sama, tetapi memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kekuasaan yang berbeda juga. Saat seseorang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, maka dia memiliki kendali dalam menormalisasikan sesuatu tersebut. Nancy Hartog menggunakan ide-ide dari Hegel dan Karl Marx untuk kemudian mengadaptasi standpoint teori untuk menguji hubungan antara wanita dan pria. Dengan ide inilah pada tahun 1983 Hartog mempublikasikan The Feminist Standpoint, Developing the Ground for a Specially Feminist Historical Materialism. Hartog tertarik dengan debat mengenai feminisme dan Marxisme yang berkembang pada tahun 1970 dan awal 1980. Di sini saya akan membacakan tentang Hartog mengaplikasikan konsep yang dikemukakan oleh Hegel mengenai tuan dan budak, dan juga gagasan Marx mengenai kelas dan kapitalisme terhadap isu seks dan gender. Orang kemudian lebih menggunakan istilah standpoint theory daripada feminist standpoint theory. Ini dikarenakan tidak terdapat konsensus mengenai arti feminis sendiri. Banyak peneliti yang membuat definisi-definisi mengenai arti feminis. Namun, demikian Hartog memiliki definisi sendiri. Menurut Hartog, feminisme fokus pada posisi sosial wanita dan keinginan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan gender. Hartog 2007. Konseptualisasi standpoint teori menurut Hartog. Asumsi pertama memberikan gagasan bahwa lokasi individu pada struktur kelas dapat membentuk dan membatasi pemahaman mereka mengenai hubungan sosial. Asumsi kedua, standpoint teori berpendapat bahwa semua sudut pandang adalah memihak, namun kelompok superior dapat merugikan mereka yang berada pada posisi subordinat. Asumsi ketiga menyatakan bahwa kelompok superior dapat menyusun kehidupan untuk menghilangkan pilihan-pilihan kelompok subordinat, yang dimana kelompok superior akan mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan mereka bisa memihakkan pilihan-pilihan tersebut kepada jalan yang membuat mereka mendapatkan keuntungan lebih. Asumsi keempat menyatakan bahwa kelompok subordinat harus mengupayakan dengan keras untuk menyuarakan pandangan mereka pada kehidupan sosial sehingga suara mereka dapat didengar oleh masyarakat sekitar atau kehidupan sosialnya. Dan kelima adalah asumsi kelima membenarkan bahwa upaya ini akan menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan akurat pada kelompok subordinat yang mengalami tekanan oleh kelompok superior. Dengan pandangan ini, kelompok subordinat dapat melihat kekejaman dalam urutan orde sosial dan menuntut akan perbaikan dunia. Kunci konsep menurut standpoint teori. Yang pertama, ada sudut pandang, yang berarti posisi yang diperoleh berdasarkan lokasi sosial yang mempengaruhi aspek interpretasi pada kehidupan seseorang. Kemudian ada situated knowledge, pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Lalu ada sexual division of labor, yang berarti bersandar pada gagasan bahwa pria dan wanita terikat dalam jabatan yang berbeda.
berdasarkan pada jenis kelamin yang berimplikasi pada sexual division of labor. Sexual division of labor merupakan alokasi pekerjaan berbasiskan pada jenis kelamin. Lalu, saya akan menjelaskan kembali tentang contoh dalam jurnal ilmiah komunikasi makna. Pada jurnal ini mengangkat topik tentang representasi perempuan dalam film Cinta Suci Zahrana, di mana Zahrana yang telah meraih pendidikan yang tinggi dan memiliki segudang prestasi, tapi belum juga menikah di usia yang sudah menginjak 34 tahun. Hal tersebut disayangkan oleh sejumlah kaum yang dimana beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi bagi seorang perempuan bukanlah hal yang penting apabila belum bisa membangun rumah tangga atau menikah. Karena di sekitar kita sudah menyetujui bahwasannya seorang perempuan walaupun punya pendidikan yang tinggi pun tetap akan mengurus anak dan rumah tangganya pada akhirnya. Dalam kehidupan, memang selalu ada yang namanya persetujuan dari beberapa kelompok. Tetapi dalam seperti tadi, tidak ada namanya kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati, yang dimana posisi perempuan juga bisa setara dengan laki-laki. Semisal perempuan juga boleh bekerja dan laki-laki lah yang menjaga sang anak. Rizky Ayuba